Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Jati. Jadi PT Informasi Teknologi Indonesia atau Jati, atau lebih dikenalnya dengan Jatis Mobile, ini didirikan pada tahun 2002 dan bergerak dalam bidang penyediaan solusi pengiriman pesan atau messaging solution dan juga application development. Saat ini jumlah klien Jati itu lebih dari 500 perusahaan meliputi bidang-bidang seperti telekomunikasi, layanan finansial, distribusi retail, barang konsumsi, perdagangan elektronik, travel services, perhotelan, pemerintah, logistik, serta otomotif. Saat ini Jati juga mengelola lebih dari 90 juta volume messaging services setiap bulannya, lengkap dengan solusi lain seperti omnichannel, teknologi AI, chatbot, dan juga first class customer service 24 jam sebagai bagian dari world best standard bagi klien-klien dari Jati. Nah, ini adalah produk-produk dari Jati ya. Bisa kita lihat ada messaging service, keterangannya bisa Sobat Maya baca di sini. Lalu juga ada AI, chatbot, omnichannel, dan juga chat commerce. Lalu siapakah yang ada di balik Jati? Nah, ternyata Jati ini di-backup oleh Indivara Group ya Sobat Maya kalau misalnya kita lihat di sini. Jadi Jatis Mobile ini adalah anak usaha dari Jati Piranti Solusindo. Bagi Sobat Maya yang udah lama berkecimpung di dunia IT pastinya tahu ya dengan nama PT Jati Piranti Solusindo ini. Nah, Jati Piranti Solusindo ini adalah part of Indivara Group. Nah, Indivara Group sendiri ini adalah sebuah perusahaan IT yang cukup terkemuka ya di skalanya Asia Tenggara. Jadi ini salah satu fakta yang cukup menarik ya Sobat Maya. Lalu jika kita lihat klien-klien dari Jati, ini perusahaan-perusahaan besar semua Sobat Maya. Ada katakanlah Shopee, Allianz, Unilever, OJK, Blibli, Gojek, Danamon, UOB, Citibank, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil ya, sebenarnya masih ada list-list klien lain yang belum saya masukkan di sini. Jadi untuk klien-kliennya Jati ini top-top semua lah. Lalu Jati juga bermitra dengan Telkomsel dan juga Meta ya, ataupun WhatsApp untuk kegiatan operasionalnya. Lalu coba kita lanjut melihat siapa pemegang saham dari Jati ya. Jadi di saham Jati ini hanya ada dua pemegang saham ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Jati Piranti Solusindo dan yang kedua adalah PT Amana Aya Anak. Dan di IPO-nya Jati ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Jati listing di bursanya kita. Lalu coba kita lihat laporan kinerjanya dari Jati ya. Kalau misalnya kita lihat dari laporan kinerja, dari tahun 2019 ke tahun 2020 memang terjadi penurunan ya Sobat Maya. Tapi dari tahun 2021 hingga ke tahun 2022, ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan menariknya, jika kita lihat dari sisi laba bersihnya ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menarik ya. Artinya memang bisa kita lihat bahwa Jati ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Lalu jika kita breakdown pendapatan usahanya, pendapatan dari jasa pengiriman WhatsApp itu meningkatnya secara signifikan ya Sobat Maya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari jasa pengiriman pesan singkat itu udah mulai agak stagnan. Jadi yang masih memiliki peluang besar di masa mendatang itu adalah jasa pengiriman WhatsApp-nya. Ini berkembangnya sangat pesat nih Sobat Maya. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 652 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 78 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Dan tentunya hal ini akan menjadikan IPO Jati menjadi sangat menarik. Nah, jarang-jarang nih Sobat Maya, ada perusahaan yang labanya bagus, terus bertumbuh, terus pendapatannya juga terus bertumbuh, tapi menawarkan waran dengan rasio 1:1. Kalau kita berhenti sampai di sini, wah udah jelas ya. Tentunya IPO Jati ini wajib banget untuk kita ikuti. Cuma kita nggak berhenti sampai di sini, kita coba lihat faktor-faktor lain ya. Nah, dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 55,52% itu akan digunakan sebagai belanja modal. Yang pertama tuh sekitar 27,58% itu akan digunakan untuk pengembangan modul AI. Lalu yang kedua adalah sekitar 27,94% itu akan digunakan untuk pengembangan modul aplikasi panel interface marketplace WhatsApp e-commerce. Lalu nanti sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja.
Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini tergolong bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipergunakan untuk belanja modal, yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya Jati di masa mendatang. Oke, kita beralih ke underwriter-nya dari Jati. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Jati ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya HD dan juga PT Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya AH. Nah, untuk HD sendiri, di tahun 2022, track record-nya itu bagus banget, Sobat Maya. Semua saham yang dikawalnya itu ARA ya. Tapi di tahun 2023 ini kayaknya sedikit melempem ya. BMBL itu 6 kali ARB, lalu yang kedua adalah MEN, itu juga baru listing kemarin ya. Itu ARB di hari pertamanya. Kita nggak tahu hari kedua dan seterusnya gimana. Jadi kalau untuk HD ini di 2023 ini agak kurang oke ya. Cuma untuk BNBL ataupun MEN itu keduanya masuk ke dalam papan akselerasi. Sementara Jati ini masuk ke dalam papan pengembangan. Semoga aja ada perubahan ya dari track record-nya HD ini. Sementara untuk Sinhan di tahun 2022 ini biasa-biasa aja ya. Di tahun 2023 pun sebenarnya kurang oke. Tapi IPO terakhir yang dikawal oleh AHA, yaitu PIPA, itu berhasil arah hingga 2 kali. Bahkan sempat 3 kali arah ya, baru kemudian turun. Jadi untuk AHA, ya patut kita perhitungkan lah ya. Semoga di IPO-nya Jati ini, AHA tuh juga bisa mengawalnya sampai ya 2-3 kali arah lah. Semoga ya. Lalu kita lihat laporan keuangannya. Dari sisi aset bisa kita lihat ya, terjadi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Dan jika kita lihat dari sisi liabilitas, ini juga terjadi peningkatan ya Sobat Maya ya. Tapi nggak signifikan seperti pertumbuhan aset. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ini juga terjadi peningkatan. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi DER-nya, ini ya lumayan tinggi ya, di atas 1 ya, hampir 2 kali DER-nya. Jadi walaupun kinerjanya bagus, tapi ternyata DER-nya agak kurang bagus ya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi current ratio, ya untuk liabilitas dari Jati ini masih aman. Lalu untuk Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Jati ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut ke valuasinya. Jadi ini saya langsung bikin valuasinya itu di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya. Antara 100 hingga 120. Jadi kalau misalnya nanti Jati ini listing di harga IPO-nya itu di 100, maka PER-nya itu di 13,9 kali dan PBV-nya 2 kali. Sementara market cap-nya itu akan berada di 326 miliar. Sementara jika nantinya listing di harga 120, maka PER-nya itu di 16,71 kali dan PBV-nya di 2,27 kali. Sementara market cap-nya di 391 miliar. Secara valuasi, menurut saya, Jati ini yang berada di sektor teknologi dan merupakan perusahaan IPO, ini valuasinya tergolong murah Sobat Maya. Market cap-nya pun masih kecil ya, jadi menurut saya ini sangat menarik. Dan kemungkinan kalau misalnya bandarnya emang baik ya, nggak tahu nih HD sama AHA gimana nanti. Tapi kalau misalnya bandarnya baik, ya ini bisa aja mungkin ARA berjilid-jilid. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor di sektor yang sejenis, katakanlah MTDL, MLPT, dan juga Atik, valuasi dari Jati ini pun sangat bersaing ya Sobat Maya. Dan secara market cap ini masih punya room untuk tumbuh menjadi lebih besar lagi. Jadi bagi saya pribadi, IPO-nya Jati ini sangat menarik. Cuma yang masih agak mengganjal nih di hati saya adalah dari sisi warannya Sobat Maya. Agak aneh juga nih. Perusahaan bagus tapi menawarkan waran dengan rasio 1:1. Apakah memang cuma mau bagi-bagi duit atau gimana nih? Jadi saya agak kurang sreknya di situ aja. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, Jati ini sangat menarik Sobat Maya. Terlebih, Jati ini memang di-backup oleh Indivara Group yang memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia IT. Selain itu, klien Jati juga adalah klien-klien besar dan Jati juga berpartner dengan mitra besar seperti Telkom dan juga Meta. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Jati itu tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Bahkan valuasinya bisa bersaing dengan perusahaan teknologi yang udah melantai duluan di bursanya kita. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk perkembangan usaha dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga,
Underwriter dari IPO-nya Jati adalah HD dan juga AHA. Untuk HD, saham-saham IPO yang dikawalnya akhir-akhir ini memang rada kurang bagus ya. Sementara untuk AHA, saham IPO terakhir yang dikawalnya yaitu Pipa berhasil arah hingga 2 kali. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO-nya Jati menjadi sangat menarik. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, perusahaan Jati ini oke. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental, laporan keuangannya juga oke. Bisnisnya juga masih punya potensi yang sangat besar di masa mendatang. Terlebih ada waran dengan rasio 1:1. Jadi ini sangat menarik ya Sobat Maya. Saya rasa kalau misalnya kita nggak FOMO, lalu ARA dan ARB simetris juga masih belum diberlakukan, ini peluang untuk cuannya menurut saya pribadi ya, 99% lah, udah pasti cuan. Cuma yang namanya saham, seperti biasa ya, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Jati, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Kita nggak pernah tahu nih kalau misalnya tiba-tiba underwriter-nya buang barang dari hari pertamanya listing, dibikin ARB berjilid-jilid, sampai-sampai ya akhirnya rugi, ya kita nggak pernah tahu. Tapi menurut saya memang kemungkinannya kecil. Tapi yang namanya resiko tetap pastinya ada. Jadi pastikan Sobat Maya sebelum melakukan order, itu udah menyiapkan plan ya. Kalau misalnya di bawah ARB berjilid-jilid itu gimana? Kalau misalnya dibawa naik, apakah mau langsung take profit atau mau keep atau mau hold Jati ini dalam jangka waktu panjang. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Jati. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Jati atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.